Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, semoga harimu hari ini ya itu masih sehat, ya, masih semangat gitu ya. Dikala kita WFH and LFH, learn from home and work from home. Kalau saya nggak ada worknya, emang tiap hari learn from home aja. Ya, jadi tiap hari harus buat materi baru segala macam yang nyiapin buat kamu kuliah segala macam, sehingga apa, sehingga bagi saya ya ini bukan tugas kerjaan biasa ya, tetapi ini lebih dari sekedar itu ya. Oke, di pekan ke-12 ini ya, oke, kita akan belajar tentang effervescent ya. Kenapa saya ada begini, karena ini bisa digunakan untuk membuat effervescent secara manual ya. Oke, jadi Anda sudah tahu semuanya, mungkin effervescent itu banyak macamnya, ada jenisnya macam-macam ya, ada kegunaannya juga macam-macam ya, fungsinya juga macam-macam ya. Nah, tapi yang paling mendasar dari effervescent adalah ketika kita lihat di sini ya, di slide kita ini, effervescent itu adalah tablet ketika kita masukkan dalam air, dia nanti bereaksi antara asam dengan garam ya, yang mengakibatkan adanya CO2 yang akan hilang atau akan keluar ya. Oke, sampai situ paham ya. Nah, dari definisi dari effervescent ini adalah bentuk sediaan yang menghasilkan gelembung gas sebagai hasil reaksi kimia dalam larutan ya. Jadi dari reaksi kimia dalam larutan terus kemudian nanti dia akan menghasilkan gelembung. Gelembung itu adalah yang namanya CO2 ya, seperti itu. Oke, nah di sini terlihat bahwa rata-rata yang kita tahu ini adalah effervescent itu adalah untuk vitamin C. Ya, ada CDR, redoxon, imbus, protekal, supradin. Itu rata-rata untuk vitamin C. Kenapa? Mungkin ya untuk efek sensasi. Ya, sensasi apa? Karena dia ada sparklingnya. Nah, seperti itu. Yang terjadi adalah sainsnya adalah seperti apa? Nah, ini seperti di sini ya, terlihat bahwa ketika tablet kita masukkan, nanti dia akan membentuk suatu gelembung ya, karena ada reaksi dari asam sitrat dengan yang namanya natrium bikarbonat dan juga asam tartarat dengan natrium bikarbonat menjadi natrium sitrat dan natrium tartarat. Atau bisa juga digunakan banyak ya, banyak yang lain, banyak dari asam-asam organik lemah ya, yang bisa digunakan untuk untuk membuat tablet effervescent. Tetapi kalau yang kita dapatkan ini adalah biasanya pakainya asam sitrat dan asam tartarat ya. Terus kemudian Pak, apakah hanya vitamin C saja? Tidak ya, ada vitamin C, vitamin D ya, kalau D3 terutama yang biasa dimasukkan. Terus kemudian ada zinc ya. Zinc ini sekarang sedang naik daun. Kenapa? Karena zinc itu dia mampu menaikkan kekebalan tubuh ya. You know lah, sekarang zamannya corona itu kita harus meningkatkan kekebalan tubuh ya. Ada zinc, ada vitamin C, ada vitamin D. Ini kalau tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali diminum bagus ya, buat meningkatkan daya tahan tubuhmu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika dia masukkan, nanti dia akan membentuk gelembung ya. Nanti ada videonya di percobaan kita. Membentuk gelembung, langsung dia ke bawah karena masih berat, sembari CO2 nya dikeluarin. Kalau dia tinggal sedikit, nanti dia kena tekanan air dari bawah, dia naik ke atas, terus kemudian nanti akan habis di atas. Itu ciri khasnya, itu udah ciri khas pastinya seperti itu ya. Di sini gambarnya jelas ya, seperti ini. Oke, terus kemudian keunggulan effervescent seperti apa ya? Keunggulan effervescent itu seperti apa sih? Banyak keunggulannya ya. Jadi Anda bisa lihat di doi HTTPS ini adalah jurnal yang saya yang saya acu untuk kuliah hari ini ya. Silakan Anda download ya, ya. Pak, bayar nggak mungkin, saya aja nggak pakai cara bayar ya, kamu nanti tinggal register aja di Research Kids ya. Oke, yang pertama adalah dia cepat larut ya. Jadi waktu normal ya dari percobaan yang pernah kita lakukan adalah 1,16 detik. 1,16 detik, jadi ada air masukin semplung situ, kamu baru ngomong hahihu heho, udah selesai ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah bagi orang yang sukar menelan tablet. Jadi kalau minum obat ditelan kan, nah itu
Itu kan kadang-kadang banyak tuh, kalau kecil kamu pakai pisang lah gitu ya, terus pakai nasi lah, apalah pokoknya biar obatnya masuk kan, seperti itu. Nah ini kalau pakai effervescent enggak ya, seperti itu. Terus kemudian dia aman bagi lambung ya, karena kenapa? Karena si bahan aktif obat itu tadi dia akan menyebar rata ke dalam si minuman tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda minum obat, terkadang ya dia hanya mengenai di permukaan lambung saja. Ya, kalau dia mengenai permukaan lambung saja, kemungkinan ada iritasi di lambung itu. Ya, seperti itu. Jadi dia aman bagi lambung. Ya, ini terima dulu aja. Nanti kan ada beberapa pengecualiannya. Terus kemudian lebih portable. Ya, nah kalau obat-obat biasa mungkin sekitar 50 mg atau mungkin 100 mg ya, beberapa ukuran ya, rata-rata ada yang 25 mg ya. Karena apa? Mungkin seperti paracetamol itu mungkin sekitar 100-an gram atau lebih mungkin ya, saya belum coba. Tetapi adalah bahan aktifnya itu kan cuma sedikit. Jadi yang bahan yang banyaknya itu apa? Bahan fillernya atau bahan pengikatnya. Filler atau pengisi ya, bisa juga ada beberapa pakai pengikat juga ya. Biasanya kita pakai maltodextrin gitu ya. Itu yang banyak ya, kayak seperti ini. Dari 4,6 gram ya, 1000 mg adalah vitamin C ya. Terus kemudian vitamin D 400 IU. 400 IU itu satuan internasional ya, nggak bisa langsung dimasukin ke miligram, nggak bisa, ada perhitungannya. Terus kemudian zinc citrat 10 mg. Terus lainnya apa ya? Lainnya berarti ada filler, ada pengisi, ada juga yang namanya bahan untuk membuat CO2 nya tadi kalau di sini. Nah ini kan 4,5 gram, 4,5 gram ya, seperti itu. Nah kalau 4,5 gram berarti kalau kita punya 5 bahan aktif dimasukin ke sini, bisa dong? Bisa pasti ya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa lebih portable. Nah itu alasannya seperti itu ya. Terus kemudian di sini juga ada sugarnya biasanya ya. Kalau nggak dikasih sugar buatan ya berarti dikasih sugar sukrosa ya. Pak, gimana cara ngitungnya Pak? Ya elah, sukrosa aja nggak bisa ngitung ya. Kalau misalnya pakainya aspartam, siklamat, sakarin gitu kan ada tingkat berapa ratus kali lipat kemanisannya kan ya. Jadi kan itu tinggal bisa masukin aja ya. Seperti itu. Nanti bobotnya sampai 4,6 berarti tinggal dipakai yang namanya tinggal tambahin si fillernya, maltodextrinnya aja ya. Tapi kalau kebanyakan pakai filler nanti terjadi apa? Dia nggak mau larut ya. Oke, itu harus ketahui ya. Terus kemudian adalah stabilitasnya bagus ya. Ya dia stabil di larutannya dia stabil ya, artinya nggak mudah mengendap segala macam ya. Dapat membawa lebih banyak senyawa aktif, tadi saya udah cerita ya, karena portable. Di bawahnya satu doang, celupin, minum ya. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian responnya konsisten. Kenapa konsisten? Karena kalau kita pakai pil saja, kita sekali minum pil misalnya 5 gitu ya, terus kemudian kan tercampur di stomach lo ya, di stomach ya, di perut lo kan kecampur. Terus kemudian bisa jadi tidak begitu konsisten. Karena apa? Kalau ini kan lebih sudah cair sehingga dimasukin ke dalam tubuh itu sudah tubuh tinggal nyerap aja ya, tidak perlu dia di situ ada bereaksi dengan asam lambung ya, meskipun ada yang bereaksi dengan asam lambung pastinya, tetapi maksud saya adalah si tabletnya itu juga nanti akan tidak lama-lama di lambung gitu ya, langsung masuk ke luar ya. Terus kemudian meningkatkan efek yang diinginkan ya, karena dia sudah bentuk larut, penyerapannya cepat, harusnya begitu ya, seperti itu. Terus kemudian karena karena dia bentuknya besar, dilarutkan, jadi kita bisa tahu dosisnya dengan akurat ya. Karena kalau misalnya begini, satu tablet isi saya karena udah lama banget ya nggak minum obat ya, jadi kalau misalnya udah pusing malah pengen saya tidur selesai. Kalau tidur nggak selesai, kalau pusing terus tidur nggak selesai, teleponan ibumu nggak selesai juga, berarti kamu harus banyak ngaji, gitu aja selesai. Itu aja, nggak ada yang lain ya. Oke. Nah oke ya. Nah dosisnya bisa akurat, kenapa ya? Karena yang dimasukin di sini kan lebih gampang gitu ya, jadi tinggal timbang lebih gampang ya, seperti itu, ada di situ ya. Terus kemudian meningkatkan efek yang diinginkan ya. Efek yang diinginkan itu
Ya efeknya tadi, kalau misalnya pinginnya nanti setelah 3 kali minum baru sembuh total, ya bisa diatur ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya kekurangannya ya. Kekurangannya adalah beberapa rasa bahan aktif itu tidak disukai. Pasti ya, namanya obat rasanya apa? Pahit. Nah itu yang nggak disukai itu kan seperti itu ya. Beberapa bahan aktif itu dia tidak disukai karena rasanya pahit ya, seperti itu. Jadi ya kalau pahit ya tambahin yang lain gitu ya. Makanya kenapa tadi meningkatkan palatabilitas ya, atau meningkatkan keberterimaan ya, karena kita bisa isi gula sini ya. Bapak nanti nggak ada efek sampingnya dengan gula lah. Kalau tambah maltodextrin kan sama aja. Maltodextrin nanti masuk ke dalam perutmu, terus kemudian potong jadi glukosa, sama aja ya. Terus ukuran tabletnya besar ya, memang 4,5 gram, 4,6 gram, 4,5 gram gitu ya. Ya emang itulah, nggak masalah. Terus kemudian di sini juga disebutkan bahwa relatif lebih mahal ya. Kenapa ya? Karena bahan-bahannya juga banyak ya, artinya ya tambahin asam sitrat atau asam tartarat, jadi nambah bahan. Kalau misalnya pil biasa gitu ya, jadi cuman tambahkan filler, tambahkan bahan aktif, tambahkan filler, selesai ya, seperti itu. Itu adalah sains dibaliknya ya. Terus kemudian selanjutnya adalah, nah apa sih yang bisa membentuk gas di sini ya? Yang membentuk gas adalah natrium bikarbonat ya, Na bikarbonat, ada CO2-nya. Kita biasa pakai asam sitrat, kita biasa pakai asam tartarat, tapi bisa macam-macam ya. Oke. Kita bisa pakai macam-macam ya. Contohnya kita bisa asam malat, ada fumarat, ada asam adipat ya, ada bahan yang lain adalah sodium bikarbonat, sodium karbonat, sodium sesquicarbonat ya, potasium bikarbonat, potasium karbonat. Bedanya apa ya? Ada di depannya aja ya. Kalau saya yang tadi yang asam-asamnya itu nanti untuk bereaksi dengan apa? Dengan si karbonatnya ya. Reaksinya ada di bawah sini ya, ada H3C6H5O7 H2O ditambah dengan 3 NaHCO3. Kenapa 3 NaHCO3? Karena nanti ada si H3-nya ya. Itu H3 ketemunya Na. Kenapa? Nanti mau tanya ya. Nah, menghasilkan Na3C6H5O7 ya. C6H5O7 adalah sitratnya. Jadi dari asam sitrat menjadi natrium sitrat ya, tambah 4 H2O tambah 3 CO2 ya. Jadi kalau misalnya nanti sedikit banget Pak yang hilang ininya Pak, apa namanya, CO2-nya ya, memang sedikit. Karena apa ya, hanya 3 CO2, 3 kali CO2 18 kali kalau 18 C12 tambah 32 ya, 12 tambah 32 44 ya. CO2 kan 44 dibandingkan dengan molekul yang lainnya kan lebih banyak molekul yang lainnya, sehingga apa, nanti mungkin aja hanya kecil sekali yang hilang gitu ya. Itu untuk yang namanya asam sitrat. Sedangkan asam tartarat ya, yang kita pakai di sini adalah H2CH4CH4O6 ya, 2 NaHCO3 menjadi Na2C4H4O6 natrium tartarat 9. Nah, dari kedua reaksi ini, misalnya Anda mau pakai yang namanya asam malat, asam fumarat, nanti dicek dulu berapa yang dipakainya. Terus nanti ada perbandingan BM ya dari totalnya ya, seperti itu. Sehingga apa? Dari kedua reaksi ini nanti tidak ada sisa. Artinya kalau misalnya ada asam, tidak ada asam sisa. Asam sitratnya nggak sisa, asam malatnya juga nggak sisa. Karena kalau sisa berarti nanti akan mempengaruhi palatabilitas. Berarti nanti bisa lebih kecil pH-nya, segala macam ya. Itu makanya di sini digunakan dalam perbandingan 53 banding 28 banding 19. Jadi 53 adalah natrium bikarbonat 53%, 28%-nya adalah asam sitrat, dan 19% adalah asam tartarat. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini ada beberapa contohnya. Nah, contoh formula effervescent adalah kita menggunakan bahan aktif atau vitamin C. Nah, apa yang terlintas di kepalamu ketika kita berbicara effervescent di saat sekarang ini? Berarti kita bisa memanfaatkan apa? Bahan aktif ya, yang bisa meningkatkan imunitas.
Ingat, COVID-19 belum ada obatnya. Virus diobatin, virusnya terlalu kecil, bisa jadi obatnya nggak mempan. Ya bisa jadi. Sekarang info terakhir dari Twitter, ya saya follow beberapa orang Twitter yang memang koneksi ke Amerika, gitu ya. Itu Remdesivir itu buat virus Ebola, ya. Dan sekarang Bill Gates sudah punya namanya antivirusnya, ya. Antivirusnya itu berarti masukin dulu ke sini, habis itu nanti ketika ada COVID dia akan selesai. COVID-nya nggak jadi, udah dimatiin karena kita sudah punya antibodinya, ya seperti itu. Nah, sekarang kita baru pencegahan aja nih. Jadi misalnya kemarin dari IPB ada yang launching, ya, karena berdasarkan penelitian. Nah, ya, keren IPB itu, semua diambil dulu pokoknya, tipikalnya IPB gitu. Nah, itu senyawa dari kulit jeruk misalnya, ya, atau dari jeruk gitu, ya. Itu penelitian, terus orang pada bertanya, kapan Pak penelitiannya Pak? Baru juga kemarin. Itulah namanya kita menggunakan data, ya. Kita punya Big Bang data, ya. Big Data, ya, Big Bang, ya. Ya, kita punya big data sehingga ketika kita ingin mencirikan penyakitnya seperti ini, nanti terus kemudian kita cari di searching di bahan-bahan alam yang ada di Indonesia, ya. Bahan-bahan alam yang ada di Indonesia itu sudah dipetakan, ya. Jadi dari ada yang memetakan misalnya dari ya macam-macam, dari bahan temulawak, kunyit, segala macam, itu dia udah ada ininya senyawa-senyawanya. Terus kemudian orang juga sudah meneliti senyawa-senyawa itu seperti apa, sehingga ketika dibutuhkan ini senyawa awal yang menjadi menjadi kemungkinan ini sebagai obat. Itu maksudnya, ya. Jadi balik lagi ke effervescent. Jadi ketika kita bikin effervescent, ada bahan aktif, ada vitamin C. Contohnya adalah vitamin C ini 1 gram, asam sitratnya 0,364 gram, asam tartaratnya 0,246 gram, natrium bikarbonatnya 0,689, pemanisnya 2,7 gram, berat campurannya adalah 5 gram, gitu, ya. Nah, ini nanti di sini Anda silahkan membuat, ya, dalam bentuk persen, ya. Jadi nanti silahkan Anda belajar bentuk persennya gimana sih, nah, gitu, ya. Jadi 1 gram per 5 gram berarti 20%, gitu loh maksud saya. 2,7 berarti nanti 54, gitu, ya, 54%. Terus kemudian natrium rata-rata bikarbonatnya berapa, nanti Anda bisa hitung begitu. Artinya kalau nanti saya punya soal lebih dari persen ke formula begini, atau dari formula begini ke persen, atau nanti dirubah misalnya ada bahan pengisinya, ada pemanisnya diganti pemanis buatan kayak segala macam, Anda harus bisa, ya. Oke. Terus kemudian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, ya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan di pembuatan effervescent. Satu, tablet effervescent pada umumnya bersifat higroskopis. Ini yang paling susah sekali, higroskopis dia, ya. Makanya harus dilakukan di suhu tertentu, ya. Terus kemudian harus kering tempatnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita rada susah, gitu, ya. Jadi harus suhu tertentu kering. Aduh, gimana ceritanya Pak itu Pak? Kayak mana, gitu, ya. Ya kayak mana, ya nggak kayak mana-mana lah, gitu, ya. Jadi memang harus di suhu kering, ya. Beberapa percobaan yang lalu-lalu, ya pakai manual itu dia sedikit gagal. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak menggunakan ruangannya, apalagi sore ruangannya udah mulai lembab. Terus kemudian memang sih bahan-bahannya itu dikeringkan dulu, gitu, ya. Tetapi kalau bikinnya nggak cepat, dia nanti akan higroskopis nyerap udara, sehingga nanti pada saat dikeluarkan susah sekali, ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian pemilihan bahan tambahan harus memiliki kriteria senyawa yang tidak mengandung air. Jadi maltodextrin itu dia namanya juga pati, ya. Pati pasti kering, ya. Jadi tidak mudah membawa membawa air. Atau ada yang lainnya, beberapa ada menggunakan PVT apa gitu, ya. Ada beberapa bahan tambahan yang lainnya yang memang dipakai untuk nambahin itu, ya. Terus kemudian kondisi ruang area produksi, ya, kelembapannya maksimum 25%, suhu ruangnya kurang dari 25 derajat Celcius. Kalau di kita yang diolah 5 nggak bisa itu, olah 5 udah nggak bisa itu, ya makanya selalu kadang-kadang suka gagal.
Oke, terus kemudian mesin-mesin produksi dia diletakkan di berdekatan ya untuk menghindari kontak dengan udara ya. Jadi mesin-mesin produksi ini jangan sampai kebanyakan kontak dengan udara, bahaya. Satu, kontaminasi, yang kedua adalah yaitu tadi uap air ya, bukan air ya, uap air. Nah, seperti itu. Terus kemudian pengemasan tablet present maupun materialnya harus memiliki penutup atau tertutup. Nah, ini tertutup rapat ya. Ini dalam beberapa lama saja ya, ini nanti akan akan hygroskopis nyerap air ya. Makanya kalau udah dibuka biasanya masukin kulkas ya. Beberapa obat kan dimasukin kulkas. Kenapa? Karena bisa jadi dia kena matahari ya, atau kena cahaya atau kena udara, dia nanti akan berubah sifatnya ya. Itu yang paling penting dalam proses produksi ya. Terus kemudian bagaimana metode pengolahannya ya. Metode pengolahan granulasi ada dua ya, ada metode granulasi basah dan ada metode granulasi kering. Nanti Anda silakan di jurnalnya Anda analisis, di situ ada keterangan lebih detailnya ya. Ada 2 jurnal untuk hari ini ya, ada keterangan lebih detailnya, Anda masukkan dalam laporan untuk hari ini ya. Laporan hari ini nanti biasanya individu kan ya. Nah, itu saya kasih gambaran luarnya aja ya. Metode granulasi basah adalah metode pembuatan tablet dengan metode beberapa tahapan. 1, nimbang ya, kita timbang. Ini ada timbangan ya. Terus kemudian ada timbangan, terus kemudian pencampuran awal, campur pakai mortar, oke. Terus kemudian pembuatan larutan ikat ya, larutan ikat. Beberapa Anda cari nanti larutan pengikatnya apa sih gitu ya. Jadi ini metode basah ya, jadi dilarutkan di larutan, terus kemudian penambahan larutan ikat, terus kemudian ketika ditambahkan dia rada kering kan, nanti kemudian diayak dulu ya, terus kemudian dikeringkan ya, diayakin lagi ya. Terus kemudian pencampuran ya, lubrikan dan pencetakan ya, dicampur kemudian ada lubrikasi ya, ada lubrikasi itu biar alatnya juga nanti gampang ngeluarinnya ya. Terus kemudian dicetak ya. Ini adalah metode yang pertama. Oke, metode yang kedua adalah granulasi kering ya. Granulasi kering itu adalah semua bahan itu sudah dalam bentuk kering ya. 1, penghalusan ya, terus kemudian pencampuran awal, terus kemudian pengempaan ya, dicetak, terus kemudian pengempaan ya, dikempah, dikecilin dulu mungkin ya, terus kemudian granulasi ya, dibikin granula kecil gitu, terus kemudian ada pencampuran akhir, terus kemudian pengempaan menjadi tablet. Beda ya, pengempaan yang pertama mungkin karena bahannya kurang seragam ya, jadi dihancurin dulu, terus kemudian dibikin granulasi ya, terus kemudian pencampuran akhir dan pengempaan menjadi tablet ya. Itu adalah beberapa metodenya. Nah, di jurnal itu dia lebih detail lagi, dia ngebahasnya ya. Jurnal lebih detail lagi, yaitu ada mixing the drug and excipient ya. Preparation advantage-nya adalah permit mechanical handling of powder without loss of milk quality ya. Biasanya kalau ini keseragaman dari obatnya dari si effervescent-nya ya. Terus kemudian ada limitation-nya untuk yang wet granulation dan ada yang dry granulation, itu juga ada limitasinya ya. Terus kemudian ada juga yang metode roller compaction, tapi jarang ya, artinya nanti Anda analisis ya di sini di si jurnalnya ya. Nah, terus kemudian gimana Pak cara realnya membuatnya ya. Jadi kalau membuat manual yaitu tadi, siapin ini dulu timbangan, siapin mortar, terus kemudian siapin palu buat ngetok ya. Terus kemudian di sini ada alas tatakan. Ini adalah nanti yang akan dibuat di sini ya. Jadi nanti si granulanya kita masukin ke sini, tutup seperti ini. Nah, masukin sini nanti granulanya. Oke, terus kemudian nanti ditekan seperti ini ya, nanti gini, terus kemudian dipalu
ini adalah alat bikinan JMP sendiri. Ya, pada prinsipnya adalah Anda bisa menekan. Nah, mungkin Anda di rumah punya dongkrak mobil gitu ya, begini gitu ya. Atau Anda punya penutup penutup kaleng, bisa dimodifikasi. Yang penting apa? Yang penting adalah kita bisa mengempa. Jadi kita bisa membentuk seperti sebuah tablet mengempa gitu ya. Karena saya nggak ada ya, saya kemarin udah kepikiran cuman nggak ada gitu ya. Jadi nanti seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dimasukin, kalau udah digerus ya, biasanya kalau dari bahan biasa diformulasi dulu, kemudian digerus ya, terus kemudian dipanasin, atau dari bahan yang ada dipanasin dulu beda-beda, terus kemudian nanti diformulasi ya, digerus ya, terus kemudian dimasukin ke sini. Macam-macam, tergantung dari kadar airnya berapa. Artinya apa? Higroskopisnya kita harus perhatikan ya. Kalau Bapak bilang begitu berarti apa? Berarti ya silahkan Anda berimprovisasi ya, seperti itu. Ya, ini penting buat kalian ya. Artinya apa? Jangan terus-terusan dipandu sama Pak Jaim dulu gitu ya. Nggak bagus gitu ya. Kapan kamu mandirinya ya. Itu yang pertama, cara manual. Manual pun juga banyak, nggak cuma gini doang. Ada yang pakai tangan hidrolik biasa, segala macam lah. Yang penting apa? Yang penting bisa bertahan hidup. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah cara otomatis. Ya, cara otomatis ya, ini ada mesinnya. Ya, ada dari VT ya, company. Ya, ini otomatis. Anda tinggal klik aja sih di YouTube-nya. Di YouTube-nya Anda tinggal klik, nanti kita bisa lihat dia bagaimana caranya dia bikin tabletnya. Nah, biasanya otomatis nanti yang ketiga, setelah video ini biasanya ada blister. Nah, blister itu kayak gini ya. Jadi blister itu dia apa? Setelah tablet jadi langsung dia dimasukin ke dalam ya, langsung dimasukin ke dalam saset gitu ya. Jadi masukin dalam blister seperti Kopiko, tapi yang di saset yang lebar isi 10 itu loh. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Nah, itu adalah cara-cara pembuatan ya. Nanti Anda juga harus amati di yang otomatisnya seperti apa. Hampir sama sebenarnya, cuman beberapa metodenya aja sedikit beda ya. Dari masing alat 1, alat 2, alat 3 caranya beda ya, tetapi prinsipnya sama. Terakhir itu udah berarti dikempa, terakhir dikempa jadilah tablet ya, seperti itu. Nah, terus kemudian Pak, analisisnya gimana? Banyak ya, analisisnya banyak yang bisa kita pelajari di sini. Analisisnya dan memang banyak sekali analisisnya. Yang pertama yang psikokimia itu adalah variasi bobot ya. Ini lebih banyak ke farmasi, tetapi Anda harus tahu juga ya, makanya saya berikan. Satu, variasi bobot. Yang kedua adalah kerapuhan. Jadi kerapuhan itu dimasukin ke alat ya, terus kemudian nanti dijatuhkan ya. Jadi pas muter itu dia jatuh, pas muter dia jatuh, dia rapuh enggak ya. Ada standar USP-nya. USP itu US Pharmacopoeia ya. Variasi bobot itu ada standarnya. Nanti di di sini di jurnal, 2 buah jurnal ini di sini bisa Anda lihat ya. Ketebalan, diameter ya, ada di sana ya. Terus kemudian kadar CO2 ya, berapa kadar CO2-nya gitu ya. Terus kemudian banyak kalau di sini juga banyak ya analisisnya, cuma kita nggak semuanya ya. Terus kemudian analisis pH, analisis warna, waktu larut penting. Kenapa? Karena kalau terlalu lama larutnya nggak suka. Kamu masukin aja vitamin ya, masukin ke dalam gelas, nggak akan larut dia karena nggak ada karbonatnya ya. Karbonat tadi itu untuk apa? Menyebabkan dia segera keluar ya, karena ada reaksi ya, sehingga dia nanti cepat larut ya. Terus kemudian ada endapan atau enggak ya, seperti itu. Nah, caranya adalah variasi bobot adalah dari 20 tablet ditimbang, dihitung rata-ratanya. Terus kemudian dari US Pharmacopoeia itu maksimal 2 tablet ya, yang boleh lebih dari plus minus 5% dari rata-rata. Jadi 4,6 misalnya tabletnya, rata-rata 4,6 ya, berarti 5% kurang dan 5% tambah, itu maksimal ya. Artinya apa, lebih dari itu baru cuman boleh ada 2 dari 20 tablet. Kalau ada 3 berarti tidak masuk tidak masuk dalam US Pharmacopoeia ya, standarnya ya. Dari kemarin saya nyari nggak ada gitu ya.
Terus kemudian untuk kerapuhan ya pakai alat Freeabilator. Ini ada alatnya seperti ini, sudah saya gambarkan di sini. Ya, nanti dilakukan 100 putaran ya, di drop 6 inci ya, jadi dijatuhin. Jadi di alat puternya itu ada 6 inci dijatuhin, terus kemudian nanti F-nya ya, jadi berat awal dikurangi berat akhir, bagi berat awal itu antara 0,5 sampai 1%. Artinya apa? Kalau dijatuhin cetak terus kemudian dia gampang lepas, terus bobotnya kurang, berarti dia kurang bagus ya, berarti dia terlalu rapuh ya, seperti itu. Terus kemudian ketebalan dan diameter. Ketebalan dan diameter kita bisa ukur menggunakan yang namanya vernier caliper. Ini vernier caliper ya, untuk keseragaman ya, seragam nggak masing-masing ya, gitu. Kalau pakai yang ini tadi seragam nggak Pak? Ya tergantung yang lu bahin ya. Ini kelemahannya adalah di sininya, bagian sininya dia lebih kasar, sehingga pada saat udah ditempa terus kemudian nanti kita keluarkan, dia biasanya pecah atau gerompal atau gerimpil, apalagi udah banyak air, harus susah banget dah pokoknya ya. Kita harus benerin ininya ya, benerin ininya, si wadahnya ininya ya. Kita bisa pakai stainless sebenarnya, kalau pakai stainless kemungkinan bisa gampang ya karena nggak ada praktikumnya aja. Kalau ada praktikumnya nggak capek-capek gitu ya. Oke, ketebalan. Terus kemudian kadar CO2 ya, nanti dimasukkan karena ini apa namanya, darurat gitu ya. Jadi nanti tidak ada H2SO4, jadi nanti kadar CO2 yang akan hilang ya. Kalau ada H2SO4 fungsinya untuk apa? CO2 semuanya akan hilang, jadi tidak ada yang larut dalam air. Itu adalah fungsi dari 100 ml H2SO4 1N ya. Jadi nanti CO2 nya langsung larut ke dalam situ, di airnya langsung naik ke atas. Itu bedanya ya. Kalau kita pakai air biasa, dia nanti ada beberapa yang larut di dalam air. Berbahaya nggak? Nggak. Kamu aja suka minum soda ya, seperti itu. Kalau berbahaya, kamu nggak usah minum soda dulu, baru nggak usah minum ini ya. Oke, pH nanti kita ukur pakai pH universal. Kenapa? Karena nggak ada pH meternya ya, maksudnya nggak ketemu ya. Terus kemudian waktu larut kita nanti pakai yang namanya ini, apa namanya, timer. Terus kemudian warna ya, warna diamati, warna itu relatif ya, tetapi rata-rata semua dengan psikologis ya, dengan efek psikologi bahwa orange, vitamin C itu warnanya kuning, kemungkinan semua produk nanti akan warnanya kuning ya, seperti itu. Terus kemudian ada endapan atau tidak, biasanya dicek di bagian bawah ya, suka ada endapan atau tidak ya. Makanya kalau pas minum juga, kalau endapannya mau diambil atau diminum, nanti tinggal di kocok-kocok terus diminum ya, seperti itu. Oke, datanya nanti akan saya share pada saat praktikum ataupun pada saat kuliah ya. Oke, mungkin ini saja pengantar dari ini, apa namanya, dari si materi ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.